Shalom, selamat pagi anak-anak teacher. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Semoga semua masih dalam keadaan sehat-sehat ya nak ya. Nah, seperti biasa jangan pernah lupa untuk follow the Bible dan berdoa terlebih dahulu ya, supaya diberi kemampuan untuk memahami pelajaran kita pada hari ini. Nah, kita akan memulai pembelajaran subtema 4, pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Pembelajaran 5 dan 6. Ini masih kita ambil dari buku tema 3A, yaitu pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup ya nak ya. Anak-anak teacher dapat membuka bukunya dari halaman 114 sampai 120. Oke, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah membahas atau kita sudah belajar tentang tumbuhan yang berkembang biak dengan biji, tunas maupun umbi. Ada umbi lapis dan umbi batang ya nak ya. Nah, kali ini kita akan belajar tumbuhan yang berkembang biak dengan spora. Tapi sebelumnya anak teacher, perhatikan tanaman gambar di samping. Tahukah kamu nama tanaman tersebut? Nah, coba anak teacher perhatikan gambar ini. Ini adalah salah satu tanaman hias, ya. Salah satu tanaman hias. Anak-anak teacher tahu nggak ini apa namanya? Ya, tanaman ini adalah tanaman suplir. Suplir itu berkembang biak dengan spora. Jadi suplir, tanaman paku, berkembang biak dengan yang namanya spora. Tapi sebelumnya anak-anak teacher ada yang tahu tidak apa itu spora? Oke, teacher akan jelaskan ya nak ya. Nah, perhatikan gambarnya. Bintik-bintik yang ada pada daun ini disebut dengan spora. Jadi spora itu ini nak, gambar yang ada di ini kan bintik-bintik yang warna kecoklatan ya. Kecoklatan itulah yang namanya spora. Spora adalah bagian tumbuhan yang berfungsi untuk memperbanyak tumbuhan. Jadi untuk berkembang biak, spora inilah yang bertugas menumbuhkan tanaman baru. Bagaimana caranya? Saat spora tertiup angin, spora akan jatuh di tempat yang lembab dan akan bertumbuh menjadi tanaman baru. Jadi caranya dia nggak kita tanam sendiri, tapi ketika angin bertiup, spora ini seperti serbuk-serbuk ya nak ya. Kalau anak teacher pegang itu, kalau ada bunga suplir di rumah, anak teacher pegang itu spora itu seperti serbuk ya. Dia akan tertiup angin dan jika spora itu jatuh di tanah yang lembab, dia akan tumbuh menjadi tanaman baru. Jadi seperti itulah cara perkembangbiakan tanaman yang menggunakan spora. Jadi tanaman yang berkembang biak dengan spora ini ada tanaman suplir dan juga ada tanaman paku. Bukan paku yang untuk ini anak ya, kita pakai untuk memaku dinding, tembok, kayu, tidak. Tapi tanaman paku ini sejenis tanaman yang biasanya tumbuh menumpang bisa, atau tumbuh di daerah yang lembab juga ada ya nak ya. Nah, selain dengan spora, ada juga cara perkembangbiakan yang lain. Apa itu? Perhatikan video selanjutnya. Selain dengan spora, tanaman juga dapat berkembang biak dengan cara buatan, yaitu dengan cara stek. Cara buatan artinya di sini adalah manusia yang mengembangbiakannya. Jadi bukan dengan alam ya nak ya, bukan alam yang mengembangbiakkan dia, tapi manusia sendiri yang membuat. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara stek. Apa itu stek? Perhatikan gambar ini. Mungkin di sini gambarnya berbahasa Inggris ya nak ya, tapi teacher akan jelaskan. Jadi cara stek itu dimana kita memotong bagian tumbuhan. Misalnya di sini adalah batangnya, misalkan kita pilih batangnya, tapi ingat batang yang akan kita potong itu harus
memiliki ini tunas, mata tunas, ada seperti muncul calon-calon tunas baru seperti itu. Di sini ada nampak ya nak ya, yang ditunjuk sama gambar terminal bud or growing point, itu adalah mata tunas dari tanamannya. Jadi harus kita potong yang ada mata tunasnya. Setelah kita potong, kita tanam di wadah atau pot yang udah kita siapkan. Kita tanam. Setelah kita tanam, dia akan bertumbuh atau berkembang menjadi tanaman baru. Nah, itulah cara perkembangbiakan buatan dengan cara stek. Jadi bukan dari biji, bukan dari umbi, tapi kita manusia yang menanam kembali dari batangnya. Oke, anak teacher. Jadi hari inilah pembelajaran terakhir kita tentang cara perkembangbiakan tanaman. Jadi udah 5 ya nak ya, ada biji, ada tunas, ada umbi, ada spora, dan ada stek. Jadi yang kelima inilah cara perkembangbiakan atau cara bertumbuhnya atau pertumbuhan tumbuhan. Oke, sudah paham anak-anak teacher? Nah, hari ini Tony membantu ayahnya berkebun. Mereka menanam beberapa pohon. Selain menanam pohon, Tony dan ayah juga membersihkan sekitar kebun. Sikap Tony dan ayah adalah contoh kerjasama. Mengapa kita bilang kerjasama? Karena Tony dan ayah bekerja bersama-sama kan ya. Masih ingat apa itu kerjasama? Karena melakukan sebuah kegiatan secara bersama-sama untuk tujuan yang sama. Jadi di sini ayah dan Tony ini sama-sama bekerja. Mereka membersihkan membersihkan kebun, menanam pohon. Jadi ini adalah contoh kerjasama. Nah, selain berkebun, banyak pekerjaan rumah yang dapat kita lakukan bersama. Jadi selain berkebun ini nak, banyak sekali pekerjaan yang ada di sekitar kita yang dapat kita lakukan secara bersama-sama. Misalnya pekerjaan rumah, contohnya apa? Yaitu mencuci piring. Bisa kakak dengan adiknya, ya kan? Merapikan kamar, contoh anak-anak teacher merapikan kamar dengan abangnya atau kakaknya sama-sama, itu udah kerjasama namanya. Atau membersihkan sekitar rumah, atau gotong royong membersihkan sekitar rumah, itu juga contoh kerja sama. Jadi banyak pekerjaan di sekitar kita yang dapat kita lakukan secara kerja sama. Tapi ingat, tidak semua ya nak ya. Contoh saat ujian itu tidak boleh kerja sama. Selain menunjukkan sikap kerjasama, Tony dan ayah juga menunjukkan sikap melestarikan lingkungan. Mengapa kita bilang Tony dan ayah itu menunjukkan sikap melestarikan lingkungan? Karena di situ Tony dan ayah menanam pohon dan membersihkan lingkungan. Itu adalah contoh kita mencintai lingkungan sekitar kita. Jadi bagaimana contoh atau apa saja contoh sikap yang melestarikan atau yang mencintai lingkungan? Yang pertama adalah merawat tanaman. Jadi merawat tanaman, memberi pupuk, menyiram, mencabut rumput liar pada tanaman, itu adalah contoh atau salah satu sikap melestarikan lingkungan. Yang kedua adalah melakukan penghijauan seperti yang dilakukan oleh Tony dan ayah tadi. Penghijauan ini sama artinya dengan kita menanam pohon di daerah yang gundul. Gundul di sini artinya nggak ada pohon ya nak ya, gersang, tidak ada pohon. Jadi kita melakukan penghijauan atau kita menanam pohon supaya daerah tersebut menjadi sejuk. Dan yang ketiga adalah menjaga kebersihan seperti yang dilakukan oleh Tony dan ayah tadi. Mereka membersihkan kebun.
Selain membersihkan kebun, membersihkan lingkungan sekitar kita itu juga salah satu cara melestarikan dan juga mencintai lingkungan. Contohnya sini kalau orang tua anak teacher ya, bapak atau mama mau ikut gotong royong, itu sikap melestarikan lingkungan. Jadi anak-anak teacher kalau ada gotong royong di sekitar perumahan bisa ikut bantu. Bantu ngapain? Bantulah untuk mengangkat sampahnya kah? Atau membantu menyapu. Karena itu adalah contoh sikap mencintai lingkungan. Jadi inilah cara kita untuk melestarikan atau mencintai lingkungan yang ada di sekitar kita. Teacher harap anak-anak teacher dapat melakukannya ya nak ya. Nah, hari ini Tony dan teman-temannya akan menanam pohon. Mereka akan melakukan penghijauan. Bibit yang tersedia ada 348 buah. Jika terdapat 6 lahan yang akan ditanami pohon, berapa banyak bibit yang akan ditanam dalam satu lahan? Jadi mereka akan menanam pohon itu di 6 lahan, nak, 6 tanah kosong. Misalkan tanah kosong ya. Mereka akan menanam di 6 tanah yang kosong. Banyak bibitnya itu 348. Nah, soal cerita ini bisa kita selesaikan dengan cara pembagian. Masih ingat pembagian kan nak? Pembagian itu adalah pengurangan berulang sampai habis. Tapi ingat, jika angkanya sudah besar maka kita harus menyelesaikannya dengan cara bersusun pendek. Nah, bagaimana cara penyelesaiannya? Perhatikan penyelesaiannya berikut. Oke, di sini kita menggunakan cara bersusun pendek. Pertama tulis dulu soalnya. 348 dibagi 6 sama dengan titik-titik. Setelah itu kita buat. Ingat selalu menggunakan tanda ini ya nak ya. Kalau teacher biasa di kelas, teacher bilang ini seperti rumahnya. Oke, bilangan yang dibagi ada di dalam, sedangkan bilangan pembagi ada di luar. 3 dibagi 6, bisa tidak? Tidak. Berarti kita ambil kedua angkanya, 34. 34 dibagi 6 sama dengan, dapat berapa nak? Kalau tidak ada yang langsung dapat 34, berarti yang mendekati. Yang mendekati 34 dapat 5. 5 dikali 6 sama dengan 30. Kita tuliskan di bawah 30. Setelah itu kita kurangkan. 3 dikurang 3, 0, nggak usah kita tulis. 4 dikurang 0 sama dengan 4. Nah sekarang 4 dibagi 6 bisa tidak? Tidak. Jadi kita turunkan angka 8. Berarti 48 dibagi 6 sama dengan dapat berapa? Berarti anak teacher harus hafal perkalian 6. Iya, dapat 8. 8 dikali 6 sama dengan 48. Kita kurangkan 48 dikurang 48 sama dengan 0. Sudah habis. Berarti 348 dibagi 6 sama dengan 58. Oke. Sudah paham anak teacher? Ini hanya mengulang ya nak ya, karena di pembelajaran subtema 4 ini kita semua belajar tentang pembagian. Jadi teacher harap anak teacher sudah paham bagaimana cara pembagian dengan cara bersusun pendek. Nah, untuk tugasnya teacher minta anak teacher mengerjakan halaman 117 nomor 1. Itu anak teacher diminta untuk membuat kalimat dengan kata tunas, biji, dan juga spora. Lalu nomor 4. Nomor 4 ini anak teacher hanya mengerjakan bagian A dan bagian B. Nah, latihan ini dikerjakan di buku latihan. Ingat untuk selalu mengirimkan hasil tugasnya. Karena apa anak-anak teacher? Itu teacher nilai ya nak ya. Tugasnya itu teacher nilai yang akan menjadi nilai tambahan anak teacher nantinya selama belajar di rumah. Oke,
Sekian penjelasan dari teacher untuk pembelajaran kita hari ini. Terima kasih buat anak teacher yang sudah menonton videonya sampai selesai. Tuhan Yesus memberkati.